Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Kali ini mau bahas tentang Pak Jokowi lagi nih. Ya kan? Pak Jokowi ini lagi seru-serunya nih. Banyak hal yang istilahnya kelihatannya dia nggak tahu atau pura-pura bodoh gitu kan. Kita nggak mengerti karena kan itu kayaknya. Tapi ini juga ada pemberitaan kan mengenai istilahnya yang katanya Pak Jokowi ini mau mengambil alih lah gitu loh. Mau cawe-cawe, mau acak-acak PDI Perjuangan. Ya, kita bisa tahu ya bahwa Pak Jokowi ini memang waktu itu sudah dianggap ya oleh dalam pemberitaan itu mengobrak-abrik Golkar gitu loh. Kemudian juga katanya dia sempat ikut cawe-cawe waktu pas masalah Partai Demokrat mengambil alian. Kemudian juga sekarang ya ini dikabarkan mau merusak atau mengambil alih PDI Perjuangan. Nah, ini juga semakin menarik ketika Ibu Megawati ya ini sempat mengatakan di satu kesempatan bahwa Pak Jokowi ini mau out-out nih PDI Perjuangan nih. Dia dengan lantang ya bicara di media ya, disorot kamera media, dia mengatakan ini katanya nih ya, saya ngomong aja nih katanya biar didengar. Masa mau out-out PDI Perjuangan? Duh, itu Ibu Megawati bukan sosok sembarangan. Dia juga pasti udah dengar info-info ya kan mengenai hal tersebut. Sampai mungkin Pak Jokowi sendiri ya bingung gitu loh. Dan kemudian ya terjadilah pemecatan Pak Jokowi dan keluarga. Nah, mungkin kalau saya pribadi ya, itu kesel banget tuh. Waduh, dipecat gitu loh. Mana anak gue dipecat, mantu juga dipecat. Ya elah. Ya kan? Karena apa? Ada indikasi ya kan PDI Perjuangan ini mau kongres. Jadi dengan statusnya Pak Jokowi masih sebagai anggota, ada kemungkinan akan dicalonkan ya gitu loh oleh oknum-oknum dari kader PDI Perjuangan. Yang memang mungkin menjadi kader yang dua kaki mungkin gitu loh. Karena ya dari internal PDI Perjuangan sendiri itu sudah bisa dibilang mewaspadai kader-kader yang bermain dua kaki. Hal itu juga terbukti ya kan dengan langkah PDI Perjuangan memecat sekitar 27 orang termasuk Pak Jokowi dan keluarganya ya. Kader-kader yang dipecat itu juga kader-kader yang dianggap tidak sejalan dengan pemikiran partai, dengan aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu mereka ya udah disingkirkan gitu, baik dari secara anggota maupun ya kepengurusan mungkin ya. Kemudian setelah kejadian itu kan terjadi lagi nih hal yang tidak terduga ya. Pak Hasto kemudian ditersangkakan oleh KPK. Ini dianggap sebuah langkah balas dendam ya untuk menekan PDI Perjuangan. Dan di beberapa cuplikan dari podcast gitu ya, itu juga dan pemberitaan itu dikatakan bahwa sebelum adanya penersangkaan Pak Hasto ini datanglah nih kurcok ya kan. Mungkin kurcok itu adalah kurir coklat gitu. Kurir coklat ini bisa dianggap ini adalah utusan dari polisian gitu loh, kepolisian di Indonesia. Nah, cuman pertanyaannya, polisi ini disuruh sama siapa? Diduga ini disuruh oleh Pak Jokowi. Nah, ada nahnya lagi nih. Kenapa ada nahnya lagi? Pak Jokowi kan udah nggak jadi presiden, tapi kok masih bisa ya mengendalikan petinggi-petinggi di kepolisian. Wih, hebat gitu. Nah, kemudian adalah setelah terjadinya penersangkaan Pak Hasto ini, makin kuat diduga
Pak Jokowi ini akan menaruh orangnya sebagai pengganti dari Pak Hasto nantinya sebagai sekjen. Tapi ya balik lagi, rencana itu pun mungkin sudah mulai terbaca oleh Ibu Mega, ya kan, dan juga teman-teman di PD Perjuangan. Nah, dilakukanlah sebuah apa namanya pengetatan ya untuk apa? Untuk menjaga kesolidan dari partai itu sendiri. Apakah saya nganggap gini loh, nggak mudah lah untuk menaklukkan seorang Megawati gitu loh. Dia itu adalah seorang tokoh atau sosok yang saya anggap udah kuat sekali ya, ditempa oleh masa, ditempa oleh pengalaman, ditempa oleh keadaan, sampai akhirnya dia bisa membangun partai ini dan membangun Indonesia. Kontribusinya untuk Indonesia itu jelas. Ya, kemudian setelah pemeriksaan Pak Hasto sendiri, ada lagi nih yang terjadi. Ada Pak Yasona Lauli yang katanya akan diperiksa untuk kasus Harun Masiku. Bahkan dia juga dicekal untuk ke luar negeri. Ini gimana ceritanya gitu loh. Hal yang jadi pertanyaan adalah harusnya ya, ini jadi banyak perbincangan dalam diskusi, harusnya KPK menangkap dulu Harun Masikunya baru nangkepin yang lain-lain. Gitu loh. Kalau kayak gini kan juga dinilai bahwa Pak Hasto ini juga ya gimana ya, bukan bukan dianggap penjabat publik juga gitu. Pak Hasto ini kan ya mau dibilang cuman sekjen aja gitu. Ya apa ya? Karena dalam persoalan Pak Hasto ini, ya kan, ini nggak ada kerugian negara yang apa ya, yang dilakukan sama Pak Hasto. Ini jadi bingung gitu loh. Ini persoalannya mau diarahkan kemana gitu. Selain itu, apa namanya, keberadaan Pak Hasto sendiri, ini bukannya dianggap istilahnya sebagai peran utama gitu. Jadi, aduh, ini masih jadi janggal ya. Arahnya kemana nih Pak KPK ini ya? Janggalnya tuh bukan janggal dalam arti kata kita semua udah tahu di belakangnya ada siapa yang apa asumsi kita ini pasti sama nih, di belakangnya ada siapa yang nyuruh-nyuruh nih kan gitu. Ya ya, tapi kan kita nggak bisa asal nuduh ya. Ya kalau misalkan dikatakan bahwa ini untuk cawe-cawe Pak Jokowi dalam Kongres supaya dapat apa kesempatan bisa masuk ya kan. Saya rasa Pak Jokowi itu udah mati langkahnya untuk di PD Perjuangan. Jadi nggak ada kesempatan lagi. Tapi mungkin dia masih bisa menempatkan orang-orang yang loyal sama dia dan bermain dua kaki di PD Perjuangan. Ya, harapannya apa? Ini bisa ketahuan orang tersebut lalu di-kick aja, ditendang luar jauh. Ngapain ada di situ? Ya kan? Dan saya yakin Ibu Mega itu bukan orang yang baru dalam dunia seperti ini. Dia itu udah bisa menilai, udah bisa menerka, oh si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Gitu. Dan saya yakin ya kan Pak Jokowi salah pilih lawan. Setuju apa enggak? Kita kembalikan ke kalian semua masing-masing. Mungkin dari saya itu aja dulu. Nanti kita akan bahas hal-hal yang menarik lainnya. Oke, terima kasih.